Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini kita akan bahas lagi soal TPS tahun 2021, materi lanjutan dari bangun ruang. Oke. Nah, langsung aja. Diketahui kubus ABCD IFGH memiliki panjang 4 cm, titik M berada pada CG, manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Oke. Nah, jadi di sini P-nya 6 ya. Q-nya itu adalah jarak antara M ke A ya, atau A ke M. Oke. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini adik-adik harus menggambar kubusnya terlebih dahulu ya. Kita coba gambar kubusnya. Oke, ini dia kubusnya. Nah, kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, kemudian titik M berada pada CG. Nah, posisi M ini ada di CG, tapi kita nggak tahu apakah dia di tengah atau sedikit ke bawah atau sedikit ke atas gitu ya. Jadi posisinya bisa di tengah-tengahnya, bisa di bawah sini ya, agak sedikit ke bawah ataupun agak sedikit ke atas. Oke. Nah, jadi kita letakkan sembarang aja ya titik CG-nya. Nah, oke. Sorry, titik M-nya ya, bukan titik CG. Nah, kemudian yang ditanya adalah jarak A ke M seperti ini. Ini dia yang ditanya, berapa jaraknya. Oke. Nah, kita misalin aja lah ya. Titik M-nya tuh berada di tengah. Misalnya, misal titik M ada di tengah. Ya, di tengah. Oke. Nah, maka kita bisa lakukan perhitungan Pitagoras untuk mencari jarak A ke M. Ya. Nah, oke, kita misalin dulu ya. Kemudian kita tarik jarak A ke C nih, ya, diagonalnya. Nah, kita bisa gunakan Pitagoras karena di sini kan membentuk sudut siku-siku di titik C. Oke. Jadi kalau kita buat seperti ini nih. Nah, jadi kalau kita gambar dia lagi ulang, ya, ini A, ini C, ini M. Nah, ini A ke C itu adalah diagonal sisi, dimana tadi kan panjang sisi dari kubusnya adalah 4 cm. Nah, berarti ini adalah 4/2 ya, 4/2. Ingat lagi rumus diagonal sisi kubus yaitu S/2 ya. Nah, rumusnya S/2. S/2 itu diagonal sisi ya, sisi kubus. Nah, dimana S itu adalah panjang rusuk. Oke. Nah, tadi kan kita misalin titik M-nya itu kan berada di tengah. Berarti ini kemari adalah 2 cm ya. Ini 2 cm, ini juga 2. Di atasnya 2. Oke, berarti ini 2. Nah, jadi panjang AM kita bisa hitung dengan menggunakan Pitagoras, berarti 2 kuadrat ditambah 4/2 kuadrat, berarti di sini adalah 4 ditambah 4 pangkat 2 16, akar 2 dipangkatkan 2 itu 2, berarti di sini adalah 4 ditambah 3 2 ya, berarti akar 3 6 6. Oke ya. Nah, kalau kita lihat di sini seandainya titik M-nya berada di tengah, maka kita mendapatkan jarak A ke M-nya itu adalah 6. Oke. Nah, oke ya. Nah, bagaimana kalau misalkan titik M-nya itu kita geser agak sedikit lebih ke atas, mendekati titik G? Otomatis ya, secara logika kita, otomatis ini akan semakin panjang. Karena dia semakin ke atas itu kan semakin jauh dia, ya kan? Semakin jauh. Nah, jadi nilai M-nya ini, nilai A ke M-nya ini bisa berubah-ubah ya. Kalau kita tarik dia semakin ke bawah, maka dia akan semakin dekat. Ya kan? Semakin dekat dia. Nah, kalau semakin ke bawah dia, maka jaraknya itu akan mendekati 4/2. Ya kan? 4/2 dia ya, akan mendekati 4/2. Artinya C ke G, jarak A ke M ini bisa berubah-ubah ya. Saat dia di tengah jaraknya seperti ini ya. Nah, saat dia di atas jaraknya akan berubah, saat dia di bawah jaraknya juga akan berubah gitu ya. Nah, saat di tengah posisinya ya, maka kita lihat bahwasanya hubungan antara P dengan A ke M itu adalah sama ya, adalah sama. Nah, ini selalu sama ya. Saat dia nanti di bawah ya, misal kita katakanlah 1 lah ya, misal seperti ini posisinya
kalau kita gambar ulang seperti ini lagi. Kalau adik-adik masih bingung. Nah, ini adalah 4 akar 2 tadi ya. Kalau misalkan dia 1, M ke C-nya 1, maka kan kita bisa menemukan jarak A ke M-nya adalah akar 1 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Ya kan? Nah, jadi kita tarik sedikit ke bawah. Ya, yang terjadi adalah 1 ditambah 16 kali 2, berarti ini 1 tambah 32. Berarti akar 33, ya kan? Akar 33 itu sekitar 5, 6, kalau 6 nggak nyampe ya, 5, sekian nih. Ya, kita katakanlah 5, sekian. Oke ya. Nah, jadi ketika dia semakin ke bawah, jaraknya semakin kecil. AKM-nya semakin kecil. Ya. Nah, saat posisinya di tengah, AKM-nya jadi 6. Nah, berarti jarak A ke M itu bisa berubah-ubah. Tergantung posisi M-nya di mana. Apakah di tengah, sedikit ke bawah, atau sedikit ke atas. Bagaimana kalau dia sedikit ke atas? Ya, kita buat sedikit ke atas nih. Ini A, ini C, ini M. Nah, ini 4 akar 2, jarak C ke M-nya kita buat 3. Nah, maka A ke M-nya itu adalah akar 4 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti ini 32 tambah 9, berarti akar 41. Akar 41 itu ya sekitar 6, sekian. Ya, 6 lebih. Kalau 7 kan dia 49 gitu ya. Nah, jadi ada 3 kondisi di sini minimal ya. Posisinya ketika M-nya ada di tengah, maka A ke M-nya itu 6. Artinya P dan Q-nya itu akan sama jaraknya atau ukurannya atau nilainya. Ketika A ke M-nya itu atau M-nya itu ada sedikit ke bawah ya, di mana jarak C ke M-nya ini adalah 1, maka nilai A ke M-nya itu menjadi lebih kecil, jadi 5 sekian gitu ya. Nah, kemudian kalau dia sedikit lebih ke atas, yaitu jarak C ke M-nya itu adalah 3, maka dia menjadi 6, sekian. Nah, artinya saat ini, saat A ke M-nya seperti ini, ya, maka hubungan antara P dan Q-nya, P-nya lebih kecil daripada ini, ya, daripada AM-nya. Kemudian kalau seperti ini, P ke Q-nya itu menjadi sama ya, kalau seperti ini. Oke, nah kalau seperti ini, nah, P ke Q-nya itu menjadi lebih besar. Nah, artinya ada 3 kondisi, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, ataupun sama nilainya. Nah, kesimpulannya adalah berarti informasi tidak cukup untuk memutuskannya. Ya, kenapa? Karena ada 3 informasi yang berbeda-beda. Kita tidak bisa pastikan apakah P-nya lebih besar dari Q-nya, P-nya lebih kecil dari Q-nya, atau P-nya sama dengan Q-nya. Berarti jawabannya itu yang tepat adalah informasi tidak cukup untuk memutuskannya. Oke, nah jadi jawabannya itu adalah E gitu ya. Nah, oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang keempat. Nah, ini adalah soal terakhir kita untuk video kita kali ini. Kita baca coba soalnya. Pada sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8, P itu adalah pusat ADHE ya. Maka jarak B ke P adalah. Oke. Kita coba gambar lagi kubusnya ya. Kita gambar dulu kubusnya. Oke, ini dia. Nah, kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, rusuknya 8 cm. Titik B itu berada ADHE ya. ADHE. A, D, H, E. Berarti di sini. Ya, di pusatnya ya. Berarti dia di tengah-tengahnya seperti ini nih. Oke. Oke, berarti. Nah, jadi titik P itu berada di tengah-tengah dari sisi ADHE atau sisi yang di kiri. Oke. Yang ditanya adalah jarak B ke P. Nah, ini adalah titik B, titik P. Nah, titik P di sini. Kemudian B-nya ini dia. Jadi ini kemari nih. Ditanya jaraknya. Kita coba tarik garis. Kemari ya. Nah, ini yang ditanya. Oke. Kemudian kalau kita coba lihat lagi sifat dari sebuah persegi, ya kan? Yaitu seperti ini sifatnya. Nah, jika kita punya persegi, kita tarik diagonalnya seperti ini, maka dia akan berpotongan di tengah-tengahnya. Itu sifat dari persegi. Nah, bahwasanya tadi kan disebutkan di soal bahwasanya P itu di pusat ADHE, ya kan? Nah, artinya dia di tengah-tengah perpotongan dari diagonalnya. Nah, ini kan di tengah.
berarti titik tengah ini merupakan titik potong dari kedua diagonal. Nah, berarti ini kita katakanlah P, ya. Nah, ini A di HE, ya kan? Di HE. Oke. Nah, kita tahu bahwasanya tadi kan panjang rusuknya 8 dan panjang diagonal, ya, diagonal sisi sebuah kubus, ya, kita singkat D sisi, itu adalah S akar 2, yaitu nah berarti 8 akar 2 ya, dimana S itu adalah panjang rusuknya. Oke ya. Nah, dan kita tahu juga bahwasanya titik P ini membagi AH ataupun ED menjadi sama panjang. Nah, jadi ini sama panjang semua nih. Ini sama panjang semua nih. Oke, berarti di sini adalah 4 akar 2 semua nih ya, 4 akar 2. Nah, ini juga 4 akar 2 nih. Oke. Nah, yang ditanya kan jarak B ke P ya, B ke P. Jadi kalau kita tarik garis seperti ini, ya, pada ini dia, kita tarik kemari. Oke, ini kan menjadi siku-siku ya, siku-siku di sini. Nah, ini siku-siku di sini. Nah, kemudian tadi A ke P itu adalah 4 akar 2 ya, 4 akar 2. Nah, kalau kita coba keluarkan gambarnya, ini dia. Ini A, ini P, ini B, ini 8, ini 4 akar 2 ya. Kita lakukan Pitagoras lagi, jadi PB sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti di sini 16 kali 2 ditambah 64. Berarti 32 ditambah 64. Sehingga hasilnya adalah 96 ya. Nah, kalau kita sederhanakan, berarti ini 16 kali 6 ya. 16 kali 6. Oke, berarti 16-nya 4, akar 6-nya tetap. Oke ya, berarti 4 akar 6. Nah, jadi jarak B ke P itu adalah 4 akar 6. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah C, yaitu 4 akar 6. Oke, bisa dipahami penjelasan dari kakak? Nah, karena itu aja pembahasan kita kali ini untuk video kita yang membahas tentang soal TPS dengan materi dimensi 3 atau bangun ruang. Terima kasih telah menonton channel KP Mat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh ketikkan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.